Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Wiranto, NIM 21087213. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Soal pertama yaitu jelaskan dinamika dan tentang pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila yaitu Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakan dalam seluruh perundang-undangan. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan, tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas. Indonesia dinyatakan dalam Sloka Bhinneka Tunggal Ika, maka Pancasila merupakan intelligent choice karena mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak asasi semua warga bangsa Indonesia. Tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan terhadap Pancasila sudah mulai tampak sejak masa awal bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tantangan terhadap esensi Pancasila tidak hanya bersifat internal, tetapi juga bersifat eksternal. Tantangan dari dalam diantaranya berupa berbagai gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang terjadi di Aceh, Maluku, dan Papua merupakan sebagai contoh di dalamnya. Penanganan yang tidak tepat dan tegas dalam menghadapi gerak-gerakan tersebut akan menjadi ancaman serius bagi tetap eksisnya keutuhan bangsa Indonesia dan Pancasila. Pancasila juga kini tengah dihadapkan dengan tantangan eksternal berskala besar berupa mondialisasi atau globalisasi di era modern seperti saat ini, di mana batas negara sudah tidak tampak lagi dan semua ini menuntut adanya keterbukaan dan transparansi. Maka Pancasila sebagai benteng terakhir bangsa menghadapi tantangan yang cukup berat. Soal kedua yaitu apakah urgensi pendidikan Pancasila? Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa tidak tercabut dari akar kebudayaannya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman dan kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Soal ketiga yaitu jelaskan sumber historis dan sosiologis politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sumber historisnya pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Dari zaman dahulu hingga sekarang, hidup masyarakat Indonesia selalu terpengaruh dengan ajaran agama. Contohnya pada abad keempat, masyarakat terpengaruh dengan agama Kristen. Lalu pada abad ke-7 terpengaruh dengan agama Islam. Pada abad ke-14 terpengaruh dengan agama Hindu-Buddha. Namun pada masa sekarang, masyarakat Indonesia telah menganut ajaran agama mereka masing-masing. Hal itu dapat dibuktikan dengan berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama yang hidup di Indonesia. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menjelajah. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim, telah menjelajah ke berbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia. Hasil pengembaraan itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut dengan istilah internasionalisme atau peri kemanusiaan. Sila persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan. Untuk kesilaman Indonesia adalah bangsa majemuk primurna yang menakjubkan karena kemajuan sosial, kultural, dan teritorial terdapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara.
dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, Banjar di Bali, dan lain sebagainya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Indonesia dulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Sumber sosiologisnya, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat digolongkan ke dalam dua kelompok. Pada kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya sebagai suku bangsa Indonesia. Lalu kelompok keduanya yaitu masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori bersifat akademis. Sumber politisnya, pada awalnya Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat sumber politis. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklarifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok keduanya mencakup sebagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Soal keempat, jelaskan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu pertama, kita adanya toleransi umat beragama, pelaksanaan HAM, mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan kepribadi dan kelompok, musyawarah, memperkaya diri dengan keadilan. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu satu, membentuk negara bersumber Pancasila, dan pemerintah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Penerapan esensi Pancasila sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di HAM atau HAM di Indonesia. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dari voting. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk memperkaya diri atau kelompok dengan keadilan. Penerapan urgensi Pancasila dibagi menjadi dua pendekatan. Satu, pendekatan institusional, membentuk negara yang bersumber dari Pancasila sehingga terwujudnya dan terpenuhi kepentingan nasional. Kedua, pendekatan human resource, yaitu orang pemegang kekuasaan pemerintah yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara konsekuen dalam tugas dan tanggung jawabnya yang akan menyejahterakan rakyat. Soal nomor 5. Bagaimana cara mempertahankan ideologi Indonesia dalam menghadapi perubahan masyarakat? Pertama, tidak terpengaruhinya oleh hal-hal negatif. Kedua, menyaring budaya-budaya yang masuk dari luar. Ketiga, menyaring informasi-informasi yang kita terima. Keempat, menghindari sikap egoisme dan konsumtif. Kelima, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Soal nomor 6. Bagaimana cara mahasiswa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Peran mahasiswa dalam 5 sila yang disebutkan dalam Pancasila dapat menjadi nilai-nilai kehidupan seperti 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa memiliki arti bahwa semua orang berhak memeluk agama dan kepercayaannya. Dapat saling menghormati, toleransi, dan memiliki rasa atau kepedulian antar umat beragama sehingga terciptanya rasa saling tolong-menolong satu sama lain. Sila kedua pada Pancasila ini merupakan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua pada Pancasila ini memiliki arti bahwa sesama manusia harus saling mencintai, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama.
Sila ketiga, persatuan Indonesia, memiliki arti bahwa kita harus tetap menjunjung tinggi semboyan bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam hidup bermasyarakat tidak akan jatuh dengan musyawarah mufakat. Dalam menerapkan nilai-nilai sila keempat dalam Pancasila ini, yaitu kebebasan dalam berpendapat. Selain itu, mahasiswa yang berintelektual kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain, selalu mengedepankan musyawarah terutama saat berorganisasi dalam forum. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna bahwa setiap manusia memiliki hak dalam keadilan, tidak bisa dipaksa ataupun memaksa kehendak pada orang lain, serta menumbuhkan rasa kekeluargaan. Soal nomor 7, bagaimana relevansi Pancasila terhadap kemajuan zaman? Pada hakikatnya, Pancasila masih relevan di era globalisasi karena Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Dalam artian, Pancasila mampu bertahan pada dinamika masyarakat tanpa meninggalkan nilai dan norma fundamentalnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.